Halo YouTube, kembali lagi di sini dengan Alvan di channel skyup.id. Kali ini aku akan membahas sebuah topik yang sangat penting buat kalian para pebisnis online atau seller online yang belakangan ini terdampak banget karena TikTok Shop ditutup. Buat kalian yang bisnis online-nya terhenti karena TikTok Shop ditutup, wajib nonton ini sampai habis. Sebelum itu, tolong bantu aku buat subscribe channel ini supaya terus berkembang, dan jangan lupa like, comment, share, tentu supaya channel ini terus berkembang. Oke, fenomena penutupan TikTok Shop membuat kita sadar bahwa kita nggak bisa menaruh telur di satu keranjang. Artinya apa? Kita sebagai pebisnis online, sebagai seller online, nggak bisa hanya mengandalkan satu platform. Itu pun ketika memang bukan sepenuhnya milik kita, kayak gitu. Nah, baiknya gimana Bang? Baiknya kita diversifikasi atau kita pecah tuh ya. Ibaratnya kita punya telur beberapa, kita taruh di keranjang yang berbeda. Jadi ketika salah satu keranjang itu jebol, nggak semua telurnya yang pecah, tapi hanya telur yang ada di keranjang itu aja yang pecah, kayak gitu. Nah, alangkah lebih baiknya juga kalau misalkan kita punya platform sendiri yang bisa kita gunakan di berbagai sosial media, kayak gitu, yang sering kita sebut sebagai website atau landing page. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara membuat landing page paling gampang untuk UMKM atau mungkin pebisnis online pemula, kayak gitu? Bang, aku pingin banget punya website, punya landing page, tapi kok mahal banget ya, kayaknya habis juta-jutaan. Jangan salah paham dulu guys ya. Khusus di video kali ini aku akan mendemokan ya, ngasih tutorial kepada kalian gimana caranya membuat landing page yang bisa kalian pakai untuk berjualan secara online di semua sosial media, kayak gitu. Nah, ketika kita punya landing page atau website, ini kegunaannya sangat banyak sekali. Kita bisa langsung bertransaksi jual beli di website atau landing page kita. Kemudian kita bisa gunakan landing page atau website kita itu untuk ngiklan, untuk menjalankan ads, entah itu di TikTok ads, entah itu di Facebook ads, Instagram ads, ataupun di Google ads. Ketika kita mempunyai satu website, kita bisa pasang banyak pixel dari berbagai platform di sana, dan nanti user yang kena pixel di website kalian itu kemanapun dia menggunakan platform yang sudah kalian pasang pixelnya, itu selalu kena iklan kalian guys. Itu powerfulnya kalau kita punya website atau landing page. Nah, gak usah banyak cincong guys ya, langsung aja kita ke laptop guys. Gas. Oke guys, di sini kita membuat website atau landing page menggunakan third party atau pihak ketiga ya guys. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk coding ya guys. Nah, tapi minusnya kalau misalkan kita menggunakan third party, itu kita sangat-sangat minim banget gitu loh. Kalau misalkan kita mau customize itu kurang leluasa juga, kayak gitu. Tapi untuk pemula ya, apalagi untuk pebisnis online yang agak gaptek atau kurang paham terkait pengkoding-kodingan, nah jadi ini bisa menjadi alternatif untuk kalian guys. Nah, jadi kali ini platform yang ingin aku gunakan ya untuk membuat website atau landing page kalian nantinya itu adalah platform mayar.id. Nah, disclaimer guys, ini aku sama sekali nggak di endorse ya sama Mayar. Jadi ini pure adalah edukasi buat kalian yang ingin mengembangkan strategi digital marketing kalian ya guys. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini adalah tampilan Mayar ya guys. Frictionless online checkout and payment for any business. Jadi bisnis apapun di sini itu bisa guys ya. Jadi produk atau jasa itu kita bisa gunakan di sini. Nah, jadi kalian gampang kalau misalkan mau buka ini, buka aja mayar.id atau Google dulu, ketik aja Mayar, terus nanti akan muncul di situ, pilih aja Mayar. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Nah, ini tampilan dashboardnya kayak gini guys.
Nah terus ini sudah 30.000 bisnis bergabung sini, 95% kepuasan pelanggan. Nah ini gak terlalu penting. Nah di sini dipercaya lembaga dan institusi terkemuka. Nah ini yang sudah menggunakan Mayer ini ya guys. Ada Greenpeace, Pacman, Digital Sekolah dan lain sebagainya di sini. Industrinya di sini banyak banget. Kalau misalkan kalian punya learning and upskilling gitu atau kelas online, bootcamp gitu, bisa menggunakan ini juga. Kalian mungkin content creator atau mungkin edukator, mau bikin e-course gitu juga bisa. Online retailer, event organizer gitu, misalkan kalian membutuhkan tempat untuk tiketing ya, misalkan untuk membeli tiket di situ ya, nah itu bisa juga digunakan. Kemudian juga bisa digunakan untuk fundraiser, mungkin kalian penggiat penggiat yayasan mungkin, atau mungkin kalian yang punya semacam ya intinya untuk galang dana, ini bisa lah guys ya. Nah di sini ini banyak banget guys untuk fitur-fiturnya, all in one terintegrasi di sini, landing page, checkout, order management, ada analitiknya juga dan lain sebagainya. Di sini lengkap lah ya guys, ini kalian nanti bisa baca sendiri. Oke guys, jadi untuk memulainya kalian bisa daftar aja ya, daftar sekarang, klik yang ini. Nah nanti kalian tinggal daftar aja guys dengan metode yang disediakan. Kalian bisa menggunakan email kalian di sini atau mungkin dengan yang lainnya kayak gitu. Wait, kita tunggu dulu sebentar ya. Nah jadi kayak gini, kalian bisa login atau gunakan ini aja yang paling gampang, sign up with Google ya. Kita sign up with Google aja guys, jadi biar lebih gampang gitu. Nah kita pilih yang ini, pilih email kalian guys, yang mana aja. Nah dan ini adalah dashboard awal ya, dashboard awal ketika kalian membuka atau sudah login di mayer.id ini guys ya. Nah jangan bingung dulu, jangan keburu bingung karena ini simple banget. Jadi di sebelah kiri di sini ini adalah fitur-fitur yang bisa kalian gunakan ya guys. Nah jadi di sini ada beranda, pelanggan, transaksi, di sini yang sudah berlangganan, order, permintaan pembayaran dan lain sebagainya. Ada di sebelah kiri guys, menu di sebelah kiri. Nah untuk produknya banyak banget guys, kita bisa gunakan link pembayaran gitu, mungkin untuk transaksi di WhatsApp dan lain sebagainya. Agar lebih mudah ya pencatatannya, di sini bisa kalian gunakan ini. Terus ada produk fisik ya, walaupun di sini masih beta tapi oke lah, sudah bisa kalian gunakan. Produk digital, mungkin kalian yang ingin berjualan preset, template atau apapun itu produk digital, kalian bisa gunakan. Kelas online, OD on demand ya. Jadi ini untuk e-course yang menggunakan video recording, kalian juga bisa gunakan ini. Ya guys. Dan lain sebagainya di sini, webinar, event acara, coaching, penggalangan dana dan lain sebagainya guys di sini. Terus juga ada untuk marketing, di sini ada storefront, ada broadcast, autoresponder dan lain sebagainya. Kemudian untuk melihat saldonya di mana bang? Untuk melihat saldonya mungkin ada transaksi, kita bisa lihatnya di sini. Di akun saya di sini ada saldo. Nah ini kita bisa lihat nih di sini. Ini bisa penarikan dan top up di sini. Nah di sini nanti muncul nih kalau misalkan ada transaksi. Ya. Terus kita bisa lihat historinya juga. Kalau misalkan di sini ada transaksi yang masuk gitu ya. Terus juga ada analitik di sini yang keren. Jadi kita bisa lihat analitiknya guys. Kita bisa analisa lebih dalam di situ kayak gitu. Nah tapi ini yang gratis ya guys. Jadi yang gratis pun ini sudah sangat powerful banget gitu ya. Jadi fitur-fiturnya sudah cukup lengkap, apalagi kalau misalkan kita upgrade ke Mayer yang Pro, yang berbayar ya. Jadi kalau yang berbayar tentu fitur-fiturnya akan makin lengkap di situ guys ya. Di sini bisnis 290.000 per bulan ya guys. Jadi ini kita ada kelebihan-kelebihan yang di fitur gratis, yang di gratisannya nggak ada gitu. Nah, kalian bisa pilih aja paketnya di sini. Ya. Nah, jadi untuk kali ini aku akan mendemokan kepada kalian ya, gimana caranya untuk membuat landing page sederhana untuk bisnis online kalian. Dan khusus hari ini ya, untuk konten ini aku akan mencontohkan produk yang fisik, produk fisik ya. Jadi untuk mungkin lain kali ya aku akan bahas terkait produk digital ataupun kelas online. Mungkin kalian yang butuh gitu langsung komen aja di bawah guys. Yes.
Oke, jadi gampang banget untuk membuat sebuah landing page untuk produk fisik. Kita tinggal pilih aja yang ini, yang produk fisik di sini. Jadi ini kan belum ada. Nah, kok belum ada, Mas? Gimana? Nah, kita bisa bikin di sini. Nah, di sini ada produk fisik, kita bikin aja. Nah, ini adalah tampilan ketika kita mulai membuat produk fisik gitu ya. Nah, jadi di sini ada detail bisnis yang harus kita isi. Nah, ini anggap aja ini adalah udah benar gitu ya. Jadi karena ini cuma contoh metode pembayarannya. Nah, jadi di sini itu bisa langsung terintegrasi dengan berbagai macam metode pembayaran ya guys. Kris, virtual account, ada Flip juga di sini, Dana UFO. Terus juga ada Alfamart, Indomart mungkin yang dia nggak punya e-wallet atau credit card, debit nggak punya. Terus di sini juga ada pay letter juga guys, aku laku. Itu bisa kalian gunakan sebagai metode pembayaran kalian gitu. Nah, ini kalian bisa pilih, misalkan kalian nggak mau e-wallet, nggak mau Dana, ya udah kalian bisa matiin aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan saranku mending dipakai semua aja, karena semakin banyak metode pembayaran itu akan meningkatkan conversion rate kayak gitu ya. Jadi kalian pakai aja semua. Oke, ini terus durasi pembayarannya kita bisa set nih berapa hari nih, ini expirednya berapa hari nih gitu. Kita 1 hari aja cukup. Oke. Nah, terus di sini pengirimannya guys, pengirimannya ini kita isi nih di sini. Nama tokonya apa, gudang atau lokasinya. Jadi misalkan nama tokonya SkyUp gitu ya. Terus teleponnya kita pakai ini aja, provinsi Jawa Timur ya guys, karena aku sekarang lagi di Surabaya. Terus kota Surabaya, kecamatan kita pilih bebas aja, kita pilih Gubeng aja ya, kita pilih Gubeng. Terus kelurahan, jadi kita jadi kita isi aja ya, bebas. Catatannya adalah misalkan dekat bank BCA misal gitu ya, kita simpan. Nah, terus di sini ada kurirnya juga, kita bisa pilih kurir yang ingin kita pilih. Tentunya di sini ada JNT, ada JNE, ada Si Cepat, terserah kita mau pilih apa. Misalkan kita nggak mau nih pakai Si Cepat, ya udah kita matiin aja Si Cepat. Tapi kalau misalkan mau pakai juga Si Cepat, kita aktifin aja. Dan di sini pilihannya reguler, yes, oke, banyak banget di sini, kita bisa sesuaikan juga. Nah, terus di sini ada rekening nih. Nah, rekening ini bisa teman-teman isi. Nah, bisa rekening atau e-wallet gitu ya. Sesuaikan aja sama keinginan teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman di sini verifikasi ya guys. Jadi verifikasi dulu. Di sini individu atau badan usaha atau yayasan disesuaikan aja. Kalau misalkan nggak punya legalitas, misalkan masih belum berbentuk CV atau masih belum berbentuk PT, ya udah pilih individu aja, gak apa-apa. Masukkan di sini nama sesuai KTP, nomor KTP, terus nama usaha dan lain sebagainya di sini. Oke, kayak gitu. Nah, terus di sini bisa kita kustomisasi juga nih. Nah, di sini bisa kita kustomisasi dari ini di sini ada kayak logo-logonya. Terus, nah, jadi nanti di sini kita bisa tracking juga nih. Misalkan kita mau pakai Google Analytics, kita pasang aja di sini. Terus kita mau pakai Facebook Pixel misalkan. Nah, kita juga bisa pasang di sini. Tag Manager dan lain sebagainya bisa kita pasang di sini. TikTok tracking juga bisa kita pasang di sini guys ya. Nah, kita pasang aja di sini. Terus kita juga bisa nih custom CSS kalau misalkan kalian mau custom dari tampilannya ya guys. Oke, kayak gitu, isi aja semua. Nah, terus juga ini atur email yang diterima juga. Di sini bisa kita setting ya, pengaturan email. Lalu juga di sini ada akun saya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah guys, kita sudah membuat ini ya. Ini untuk pengaturan produk fisiknya
sudah kita di sini nanti kita simpan. Oke. Nah, kita simpan aja. Simpan. Nah, datanya sudah berhasil di update kayak gitu. Terus kita bisa ke sini. Nah, kalau tadi sudah ngisi data, kita buat produk fisik sudah muncul ini. Terus kita pilih nama produknya, misalkan ya. Misal aku jualan buku kayak gitu ya. Misal aku jualan buku TikTok Ads misal kayak gitu ya. Nama produknya buku tutorial TikTok Ads misal kayak gitu ya. Nah, terus kita pilih nih kategorinya apa, sesuaikan sama produk kita ya guys. Jadi ini karena buku, pilih buku dan alat tulis. Harganya berapa? Misal harganya aku tulis 100.000. Harga coret, misalkan harga coret 200.000 ya. Jadi harga coretnya berapa? 200.000. Harga yang bisa dibeli itu 100.000 kayak gitu. Ukuran paket misalkan 30, kepanjangan 25 lah. 25, panjangnya, lebarnya 15, kecilan 15. Lebarnya 20, 20. Tingginya 5 cm aja. Berat produk misalkan 100 gram gitulah, 100 gram. Merek brandnya misalkan Sky Up. Nah, deskripsinya misalkan buku untuk belajar TikTok Ads step by step, dan gini aja lah. Nah, terus stok yang tersedia kita bisa pilih, mungkin stok yang tersedia misalkan kita mau 100 misalnya gitu. SKU bebas, kita mau siapa SKU-nya. Terus di sini kita bisa pilih gambar produknya ya. Gambar apa ya? Gambar Shopee misalkan gini. Nah, terus waktu mulai penjualan hari ini misalkan. Hari ini tanggal 26 Oktober 2023. Terus tanggal batas pembeliannya kapan ya? Kalau misalkan ini nggak mau ada batas pembeliannya, ya udah kita kosongin aja ya. Nah, terus kita bisa kasih catatan untuk untuk nanti dikasih tahu ke pembelinya gitu. Entah misalkan kita ada catatan misalkan tolong sertakan alamat yang sesuai misal gitu. Jadi kita bisa isi itu. Harga grosir mungkin kalau misalkan kita ada harga grosir 90.000 misalkan kita kasih ya harga grosir. Nah, ini nanti kita bisa pasang halaman redirectnya kayak gitu. Halaman redirect ini maksudnya apa? Nah, misalnya nanti kita mau masuk ke websitenya teman-teman gitu. Website apa itu bisa di sini. Nah, tapi ini kalau misalkan kita nggak punya website, masih belum punya gitu ya, landing page pun masih belum ada. Nah, kita kosongin aja karena ini opsional kayak gitu. Terus buat produk fisik. Bentar, ini harus minimal 6 karakter untuk SKU. Jadi kita kasih 6 karakter tuh, agak 4, 6, nah kayak gini. Udah ya. Terus kita buat produk fisik. Sorry. Ini kita gambarnya harus kita unggah dulu. Kalau nggak diunggah, kita mau simpan mau gimana pun nggak bisa ya guys. Nah, ini unggah gambar produk sukses. Oke, udah. Terus kita buat produk fisik. Nah, baru ini bisa loading guys ya. Nah, ini kalau sudah kayak gini berarti ini sudah jadi ya guys. Nah, ini kita punya sudah bikin salah satu produk fisik gitu. Loh, Mas, kalau misalkan kita punya banyak produk fisik gimana? Nah, nanti kita bisa buat lagi yang lain kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya sudah jadi, tapi ini sebenarnya kurang ya guys, kurang tampilannya. Nanti bisa kita gunakan landing page, kita buat lagi landing page-nya bisa. Nah, tapi sebenarnya ini juga sudah bisa kita pakai ya guys. Nah, jadi ini kita bisa nih coba klik copy halaman produk ya. Kita coba lihat seperti apa. Nah, jadi
ini nanti sudah bisa dibuat untuk bertransaksi guys ya. Nah ini nanti gambar Shopee ini nanti bisa teman-teman ganti sesuai gambar produk dari teman-teman sendiri ya, produknya apa. Misalkan teman-teman jualan lemper, ya udah ganti lemper aja guys gitu. Nah ini tadi yang kita sudah cite di sini, stoknya tidak terbatas, deskripsinya apa nanti. Nah tampilannya kayak gini. Nah misal nanti ada yang beli, nah kan orang klik beli di sini, nanti otomatis diarahkan ke halaman pembayaran guys ya. Nah karena ini belum verifikasi data, maka halaman checkoutnya masih belum tersedia guys ya. Nah tapi aku mau tapi kalau misalkan ini sudah verifikasi, itu nanti akan muncul gitu ya, metode pembayaran yang tadi sudah kita pilih kayak gitu. Kita kembali aja nggak apa-apa. Nah kita kembali aja nggak masalah. Nah selanjutnya kalau ini juga kita bisa lihat ya di sini, kalau misalkan ada transaksi, sini nanti akan muncul nih transaksinya. Di sini juga kita bisa lihat emailnya, misalkan ada yang beli nih, nanti orang yang beli itu akan mendapat email dari kita kayak gitu. Kita bisa aktifkan juga di sini. Nah ini kita bisa teksnya ya, teks emailnya kita bisa sesuaikan juga. Kalau ini defaultnya, terima kasih sudah membeli produk tutorial TikTok Ads gitu. Nah ini kita juga bisa ubah nih kayak gitu, mau tulisannya apa bebas. Terus di sini ada analitik, nanti analitiknya ini muncul setelah ada pembeliannya guys. Kita bisa integrasikan juga dengan third party di sini, misalkan email marketing yang sudah diintegrasi kayak gitu, Mailchimp dan lain sebagainya, itu bisa diintegrasikan di sini. Nah terus ini adalah yang keren di sini untuk trackingnya guys. Kita bisa langsung pasang pixelnya di sini, pixel Meta dan TikTok kita bisa pasang di sini kayak gitu. Nah kita maunya apa nih? Nah kita mau pasang TikTok pixel atau Facebook pixel, kita sesuaikan di sini nih. Misalkan kita mau pasang TikTok pixel, ya udah kita pasang aja di sini. Tracking ID-nya yang tadi kita udah buat di TikTok Ads-nya ya, itu kita pasang di sini, kemudian klik aja simpan kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya guys. Terus kita kalau misalkan mau pasang URL parameter gitu, kita juga bisa set di sini gitu. Luar biasa banget guys ini. Nah, disclaimer lagi, aku gak di-endorse sama Mayer. Mungkin Mayer mau endorse, silakan. Oke, kayak gini guys. Nah, kalau nah ini nanti akan muncul kayak gitu. Terus ini copy link pembayaran ini akan muncul kayak yang tadi guys, karena aku belum verifikasi ya. Nah harus verifikasi dulu gitu. Aku punya akun yang lain, kita coba buka akun yang lain. Nah, jadi ini adalah akun aku yang lain guys. Jadi ini aku yang lain, kita coba copy. Nah terus kita lihat nih. Nah jadi nanti tampilan metode pembayarannya itu kayak gini. Nah kayak gini kan. Nah kalau kita sudah verifikasi itu, nanti kita klik beli, nanti akan muncul gambar kayak gini, Nah nanti ini pembeli itu harus mengisi dulu nih ya, form yang ada di sini. Ini kita mau beli berapa, misalkan mau beli satu aja, jangan banyak-banyak. Nah terus detailnya kita bisa pilih nih, emailnya ya, emailnya kita bisa pilih. Terus ini alamat lengkapnya, misalkan Surabaya bla 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 bla, ini nanti akan menjadi alamatnya. Alamat lengkapnya misalkan Surabaya, ini misalkan Tambak Saryoso, Atemrowo, Jalan Perjuangan misal gitu ya, Perjuangan. Nah terus nanti di sini bisa pilih nih mau ekspedisinya apa, misalkan reguler, pilih JNT gitu. Nah nanti bisa juga pilih metode pembayarannya apa nih, misalkan mau pilih kris. Nah nanti di sini akan muncul nih, ini krisnya dari berbagai platform di sini, bisa ShopeePay, OVO, GoPay, Dana dan lain sebagainya ya. Terus setelah kayak gini, nah jadi nanti pembelinya bisa klik bayar kayak gini. Nah nanti akan muncul nih apa yang seharusnya harus dilakukan sama pembelinya. Nah tadi karena kita pakainya kris, jadi di sini muncul nih, nah, QR code ini nanti yang harus kita bayar. Kita scan dengan aplikasi kita nih.
entah itu kita dari M-Banking atau GoPay, OVO dan lain sebagainya. Nah, kayak gini guys. Nah, tapi kalau tampilannya kayak gini, kan kurang menarik gitu ya. Jadi kita perlu rombak nih ya. Kita perlu rombak kayak gitu. Dengan apa? Nah, di sini juga kita bisa pilih sebelah kiri. Kita bisa pilih storefront di sini. Nah, di sini kita bisa pilih storefront, terus kita bisa pilih nih jenis halaman utama. Halaman utamanya apa nih? Halaman utama katalog misalkan. Nah, kita mau bikin katalog. Nah, terus kita pasang pengumuman. Header misalkan kayak beli 1 gratis 1, misal gitu contoh ya. Nah, pilih produk yang ingin ditampilkan. Ini kita pilih produk fisik aja. Kita nggak perlu yang lain. Kita pilih produk fisik aja. Oke, kita pilih produk fisik, aktifkan alternatif header, iyalah pilih aja, tambahkan slider. Nah, kita pilih Shopee aja. Nah, kayak gini ya, unggah gambar sebagai contoh, tapi nanti kalian sesuaikan sendiri aja ya. Nah, gambar produk sukses, terus kita simpan. Ini setelah kita simpan ya, storefrontnya kayak gini. Nah, kita bisa copy link katalognya, coba kita paste sini. Nah, jadi nanti tuh kayak gini guys. Ini belum di customize ya guys. Ini adalah katalog, kita bisa bikin kayak gini nih. Ya, kita bisa bikin kayak gini. Nah, tapi ini kan masih kurang bagus mas. Kok kurang bagus mas? Nah, jadi kita biar gampang ya, kita buat aja, jangan di storefront, tapi kita buat di landing page ya. Kita buat di sini, kita buat landing page. Nah, nama landing page-nya misalkan buku TikTok Ads. Nah, search engine optimization ini nanti berguna buat SEO-nya. Misalkan buku TikTok Ads terbaik kayak gini ya guys. Meta deskripsinya misalkan kita isi, nanti sesuaikan aja. Meta keyword kita isi. Nah, terus template-nya kita bisa pilih sesuai sama yang kita inginkan gitu. Dan ini bisa kita customize juga kayak gitu. Misal kita mau buat yang mana ya, yang ini kita mau buat yang ini. Nah, pilih aja. Kita bisa buat yang ini, pilih. Terus setelah dipilih ya, kita ke bawah buat landing page gitu. Jadi, nah ini kita sudah punya landing page nih, tapi tampilannya masih belum kita edit, belum kita sesuaikan ya. Kita harus sesuaikan dulu di sini. Nah, jadi ini adalah landing page yang template-nya ya. Template-nya ini adalah template ini. Nanti ini bisa kita sesuaikan sama produk kita gitu. Nah, kayak gini. Ini kan masih mega laptop ya, kita bisa sesuaikan nih, misalkan gambarnya kita bisa ganti, terus gini teksnya kita bisa ganti juga, teksnya ini bisa kita ganti di sini. Misalkan kita mau ganti ini menjadi buku TikTok Ads paling populer, nah contoh gitu ya. Nah, ini nanti sesuaikan aja semuanya, termasuk gambarnya juga kita bisa sesuaikan. Nah, loh mas, kalau misalkan kita mau nampilin produk gimana? Nah, oke, nah ini kan masih belum ada produknya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau menambahkan produk di sini, gampang banget. Misalkan ini kita mau taruh di sini ya. Nah, jadi nanti di sini ini ganti aja dengan gambar produk kalian. Sini kasih namanya, misalkan namanya adalah buku TikTok Ads. Nah, terus di sini penjelasannya apa? Misal penjelasannya buku untuk belajar TikTok Ads jadi lebih mudah dan maknyus, misalkan gitu. Nah, ini aja lah.
Nah, misalkan kayak gini, ini nanti sesuaikan sama produk kalian. Terus di sini ini ada button nih. Nah, ini bisa ganti aja, beli sekarang kayak gitu. Beli sekarang. Nah, ini kita bisa masukkan nih. Yang tadi kan kita sudah sebelumnya kan kita sudah bikin tuh ya URL. Nah, jadi kan tadi kita sudah bikin produk fisiknya. Di sini contoh lah, ini sudah produk fisik. Nah, kita copy aja halaman produknya. Terus di sini di bagian button ini dibeli sekarang ya. Nah, sebelah kanan ini kita masukkan nih URL-nya di sini gitu. Nah, URL-nya ini kita bisa new tab atau some tab. Kita pilih yang new tab aja. Nah, contoh ya kayak gini. Nah, terus kita pilih simpan. Nah, kita bisa juga alternatifnya kayak gini. Kalau misalkan yang di storefront tadi tampilannya kita kurang suka, kita bisa gunakan fitur landing page-nya kayak gitu. Nah, jadi kita sudah pasang di sini. Nah, jadi kita bisa buka di sini ya. Ini contoh dari landing page yang sudah kita buat kayak gini, misalkan kayak gini ya. Ini masih template, nanti ganti aja sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Nah, misalkan ini tadi produk kita ya, misalkan ini produk kita, buku TikTok Ads, terus ini kita mau beli gitu sebagai user, sebagai calon pembeli. Kita klik beli sekarang, beli sekarang. Nah, nanti tampilannya akan muncul yang ini. Ya, akan muncul halaman produknya kayak gitu. Nah, terus kita bisa beli aja langsung kayak gitu. Sesimpel itu, guys. Kayak gitu, kita isi aja sesuai dengan identitas kita kayak gitu sebagai pembeli. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot ngoding ya, kita bisa bikin landing page kita dengan jauh lebih mudah di sini, guys, kayak gitu. Nah, ini tutorial singkat aja, guys. Nah, nanti misalkan ini sudah kalian misalkan butuh buat lebih detail lagi ya, misalkan pure buat landing page dari awal sampai akhir gitu, komen di bawah ya, guys. Kalau misalkan rame, aku akan bikin videonya lebih detail lagi kayak gitu ya, guys. Nah, itu dulu dari aku ya, guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya semuanya pada tahu kayak gitu. Nah, itu dulu mungkin dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa selalu fly higher with sky up.